on our podcast, Build a Fire. The heavenly fire that you can be encompassed in His love. That's right. Sejak Colby menikah, pemikiran Lori tentang kiamat semakin menggila. Dia membeli banyak sekali persediaan makanan serta survival kit sebagai bagian dari persiapannya menyambut datangnya hari kiamat. Orang-orang terdekat Lori menganggap jika itu adalah hal yang aneh dan cenderung tidak mempercayainya, kecuali Alex, kakak tertua Lori. Dia sering berkunjung ke rumah Lori dan mendiskusikan konsep tentang kiamat sudah dekat. Mereka berdua bahkan membuat podcast dengan tema kiamat juga. Orang pertama yang mereka undang adalah seorang wanita bernama Melanie Gibb, yang juga sudah terpapar dengan sekte kiamat sudah dekat. Di tengah kontroversi yang dia buat, Lori diketahui menghadiri sebuah seminar dengan tema Preparing Pupil, persiapan masyarakat. Pembicaranya adalah seorang pria bernama Chad yang pernah 2 kali mengalami mati suri. Dia mendapatkan pengalaman itu saat sedang liburan di pantai. Waktu itu dia melompat dari tebing. Angin yang kencang menghempaskan tubuhnya dan kepalanya membentur tebing. Chad bercerita jika dalam mati surinya itu dia didatangi sosok berbaju putih dan bicara padanya tentang kiamat. Chad yakin jika itu adalah wahyu kenabian. Tentu saja pihak gereja menolak konsep kenabiannya, tapi diam-diam Chad memiliki sekitar 1000-an pengikut. Bahkan buku-buku tulisan Chad mereka jadikan sebagai kitab suci. Chad ini memang sosok religius sejati. Dia adalah penginjil sejak muda, dan penugasannya juga menyebar ke banyak negara. Kepribadiannya ramah serta mudah bergaul dengan siapa saja membuat Chad sukses membaptis ribuan orang di sepanjang karirnya menjadi penginjil. Banyak orang yang tertarik dengan sosok Chad, tak terkecuali Lori. Meski dia tahu jika Chad sudah memiliki istri dan 5 orang anak, tapi Lori seakan tak peduli. Dia merasa kalau Chad adalah sosok yang selama ini dia idam-idamkan. Gayung pun bersambut. Chad membalas cinta Lori. Bahkan Chad bilang kalau dirinya yakin jika mereka sudah menikah pada kehidupan sebelumnya. Tapi berhubung saat ini mereka sudah punya pasangan masing-masing, akhirnya mereka pun menjalin perselingkuhan. Tentu saja perselingkuhan itu berdampak buruk terhadap keluarga masing-masing. Kita bahas dulu dari sisi keluarga Lori. Dia mulai menjaga jarak dengan suaminya, Charles. Seringkali Lori marah-marah untuk urusan sepele, padahal sebelumnya urusan seperti itu tidak pernah dipermasalahkan. Puncak dari keretakan rumah tangga Lori adalah ketika Charles terbang ke Arizona untuk urusan bisnis. Tentu saja Lori ikut serta bersamanya. Tiba waktunya pulang, diam-diam Lori membatalkan tiket Charles dan meninggalkannya seorang diri. Butuh waktu beberapa hari bagi Charles untuk kembali pulang, karena dokumen pribadinya turut serta dibawa oleh Lori. Ketika sudah berhasil pulang, Charles mendapati rumahnya terkunci dan Lori tidak ada di rumah. Saat dihubungi, Lori justru marah-marah dan mengancam akan membunuhnya. Charles pun melapor ke polisi perihal yang dia alami. Di hari itu juga, dengan ditemani 2 orang polisi, Charles mendobrak pintu rumahnya. Saat memeriksa isi rumah, Charles mendapati jika semua perhiasan, komputer, serta 2 mobilnya telah lenyap. Gak pakai lama, Lori pun dipanggil kepolisian. Di hadapan penyidik, Lori menjelaskan jika Charles telah berselingkuh
dan kerap memarahinya. Karena itu, Lori memilih untuk pindah dari rumah Charles. Kelihayan Lori membuat penyidik terpedaya. Polisi lebih mempercayai cerita versi Lori dibanding cerita dari Charles. Dan akhirnya pasangan suami istri itu disuruh pulang serta dibuatkan jadwal untuk bertemu dengan konseling pernikahan. Dalam perjalanan pulang, Lori secara terang-terangan meminta untuk bercerai. Tapi Charles menolak dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Karena tidak ada titik temu, sejak saat itu mereka pun pisah rumah. Beberapa bulan kemudian, Charles mendapati fakta jika selama ini Lori lah yang telah berselingkuh. Dia lalu mengadukan hal itu pada Adam, kakak kedua Lori. Adam pun membantu Charles menemui Lori guna menyelesaikan permasalahan keluarga mereka. Dan akhirnya Charles berhasil menemui Lori dengan ditemani kedua kakaknya, Alex di pihak Lori, sedangkan Adam di pihak Charles. Tapi pertemuan itu hanya berisi perdebatan yang berujung pertengkaran antara Lori dan Charles. Hari-hari berikutnya, Charles masih berupaya menemui Lori. Meski selalu mendapat jawaban ketus, tapi Charles tak pernah berhenti berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya. Sampai pada bulan Juli 2019, Alex menembak Charles di dalam rumah Lori. Setelah menembak Charles, Alex lalu menghubungi polisi. Kemudian dia duduk di halaman rumah menunggu kedatangan polisi. Beberapa saat kemudian, kepolisian beserta tim medis datang ke lokasi. Sayang, nyawa Charles tak terselamatkan. Ada 4 tembakan di dada yang membuatnya tak mampu bertahan. Saat itu juga, Alex, Lori, dan Tylee dibawa ke kantor polisi. Kepada penyidik, Lori menjelaskan jika saat itu dirinya sedang berdebat dengan Charles. Suasana semakin memanas, lalu Charles menjambak rambutnya dan menampar mukanya 2 kali. Tak cukup sampai di situ, Charles kemudian mengeluarkan senjata dan menodongkan ke arah kepalanya. Alex menambahkan jika dirinya bermaksud melerai pertengkaran itu. Charles sempat menembak ke arahnya sebanyak 1 kali, namun beruntungnya dia berhasil menghindar. Pergumulan itu pun terjadi dan Alex berhasil merebut senjatanya Charles, kemudian dia pun menembaknya. Sedangkan Tylee yang saat itu juga turut diperiksa, dia membenarkan cerita dari ibu dan pamannya. Dia menangis sambil menjerit ketakutan melihat pertengkaran keluarganya. Tampaknya mereka sudah menyiapkan skenario itu dan hebatnya cerita mereka berhasil mengelabui penyidik dan Alex pun terbebas dari tuntutan hukum. Seminggu kemudian, Lori mengajukan klaim asuransi jiwa milik Charles yang senilai $1 juta. Tapi ternyata dia tak dapat mengambilnya. Lori hanya akan mendapatkan $4.000 setiap bulannya sampai uang asuransi itu habis. Jika Lori meninggal dan uang itu belum habis, maka hak kepemilikannya akan diteruskan oleh anak Charles. Di sisi lain, dalam waktu yang berdekatan, Chad, selingkuhannya Lori, juga mengalami keretakan rumah tangga. Di tengah perseteruan itu, tiba-tiba istri Chad meninggal secara mendadak. Tidak ada catatan medis atas kematian itu karena Chad tidak melaporkannya ke pihak berwenang. Posisinya yang seorang penginjil sekaligus nabi di komunitasnya membuat publik tidak menaruh curiga. Seperti biasanya, hanya berselang 5 hari, Chad mengajukan
klaim asuransi jiwa milik istrinya senilai $430.000. Uang ini dapat diambilnya sekaligus. Setelah mendapatkan uang itu, kemudian Chad, Lori, Alex, serta JJ dan Tylee menghilang beberapa minggu. Kepada orang-orang terdekat, Lori bilang jika mereka hendak pergi liburan selama 1 bulan. Tapi Lori tidak bilang kemana mereka akan pergi. 3 minggu kemudian, Lori kembali ke rumah. Dia lalu mengirim pesan ke orang-orang jika dirinya sudah pulang, termasuk kepada ibunya, Janice Chuk. Mendapat kabar dari Lori, Nenek Janice segera menghubungi cucunya, Tylee, guna menanyakan kabar. Tapi nomornya sudah tidak aktif. Berhari-hari Nenek Janice terus mencoba tapi tetap tak terhubung. Dia kemudian menemui cucunya yang lain, Colby, dan menyampaikan keresahannya. Berhubung hubungan Colby dengan Lori sedang tidak akur, Colby mengurungkan niat untuk menghubungi ibunya. Tapi nalurinya menuntun untuk mengecek akun medsos milik ibunya. Dari akun itu, Colby menemukan link yang mengarahkan ke podcast Lori dan Alex. Di dalam beberapa video podcast, muncul Chad sebagai pembicara. Dengan lantang, dia mendeklarasikan diri sebagai nabi dan menyinggung soal kiamat sudah dekat. Secara khusus, Chad menyatakan jika akan ada 140.000 jiwa-jiwa kotor yang akan terselamatkan dengan pengorbanan 2 nyawa tak berdosa. Ini yang membuat Colby merasa khawatir akan keselamatan 2 adik tirinya tersebut. Dia lalu mengumpulkan seluruh anggota keluarga, kecuali Lori dan Alex. Ketika anak Charles serta kakek dan nenek JJ juga diundang guna mendiskusikan kondisi keluarga besar mereka. Namun semuanya tidak ada yang tahu kondisi sebenarnya dari JJ dan Tylee. Di tengah kekhawatiran itu, Nenek Janice melapor ke polisi guna dibantu mengecek kondisi JJ dan Tylee. 2 petugas segera mendatangi rumah Lori. Saat itu yang petugas temui adalah Chad dan Alex. Polisi menjelaskan jika kedatangannya adalah untuk mengecek kondisi JJ dan Tylee. Karena temannya Tylee melaporkan kekhawatirannya akan kondisi Tylee yang sudah tidak ada kabar selama berhari-hari. Kepada petugas, Alex menjelaskan jika saat ini JJ dan Tylee sedang mengunjungi neneknya, Janice Chuk. Pernyataan ini tentu mengejutkan polisi, karena sebenarnya yang melapor adalah nenek Janice sendiri. Tapi polisi tidak langsung merespon. Mereka lalu berpamitan dan bilang jika mereka akan menyampaikan ke pelapor kalau kondisi Tylee baik-baik saja. Namun setelah kunjungan itu, kepolisian menaruh kecurigaan yang besar terhadap Alex, Chad, dan Lori. Guna menelusuri kecurigaan itu, polisi membuka kembali kasus kematian Charles. Target utama dari penyelidikan itu adalah Alex sebagai pelaku penembakan. Sayangnya, di tengah penyelidikan, Alex meninggal dunia. Tim medis menyatakan jika Alex mati secara wajar. Hal ini membuat penyelidikan kembali terhenti. Chad dan Lori merasa senang dan kembali berbaur dengan teman-temannya. Mereka tidak tahu jika polisi telah mengamankan HP milik Alex. Penyidik lalu memunculkan kembali semua pesan yang pernah masuk ke HP Alex. Dari hasil penelusuran, penyidik menemukan pesan dari Chad yang mengisyaratkan akan kematian dari JJ dan Tylee. Penyidik lanjut menelusuri jejak GPS. Ada 2 tempat yang mencurigakan. Pertama, HP Alex terdeteksi berhenti di kebun belakang rumah Lori selama hampir 3 jam.
antara pukul 11 sampai pukul 2 dini hari. 3 hari kemudian, HP Alex kembali ke kebun belakang rumah Lori dengan waktu yang kurang lebih sama, dari pukul 11 sampai pukul 2 dini hari. Tapi lokasinya agak jauh dari lokasi pertama. Hal ini sangat mencurigakan bagi kepolisian. Ngapain Alex malam-malam pergi ke kebun belakang? Di sana kan tidak ada babi ngepet. Guna memastikan keadaan, polisi mengirim intelijen untuk mengamati area tersebut. Saat melakukan pengintaian, petugas melihat ada 2 area tanah yang rumputnya belum tumbuh secara sempurna. Terlihat seperti pernah digali sebelumnya, karena rumput di sekitar 2 area tersebut tumbuh dengan rapat dan rapi. Segera kepolisian menerbitkan surat penggeledahan, dan saat dilakukan penggalian, dari dalam lubang itu terdapat 2 jasad anak-anak, laki-laki dan perempuan. Kemudian dilakukan proses otopsi, dan hasilnya jasad itu adalah JJ dan Tylee. Chad serta Lori langsung digelandang ke kantor polisi. Di hadapan penyidik, Chad bersikeras menolak jika dirinya terlibat atas kematian JJ dan Tylee. Sedangkan Lori, dia terus nyerocos tentang kiamat sudah dekat. Ketika disinggung soal kematian JJ dan Tylee, dia bilang jika kedua anaknya saat ini sedang berbahagia di surga bersama Bapa. Bahkan sampai ke pengadilan pun, Lori masih nyerocos tentang kiamat sudah dekat. Waktu itu Lori datang ke ruang pengadilan dengan dandanan aneh, tapi dia tidak berani menatap ke arah Colby maupun anggota keluarga yang lain. Lori hanya sesekali menatap ke arah Chad sambil nyerocos jika kiamat sudah dekat. Sedangkan Chad sendiri tetap kekeh dengan keterangannya jika dirinya tidak terlibat dengan kematian JJ dan Tylee. Di akhir persidangan pada tahun 2020, hakim memutuskan jika Chad telah terbukti bersalah dan divonis 3,5 tahun penjara atas tuduhan pencurian. Ternyata diam-diam polisi berhasil mendapatkan bukti rekaman CCTV jika Chad dan Lori telah menguras benda berharga dari rumah Charles, termasuk 2 mobil miliknya. Sedangkan untuk kasus pembunuhannya ditunda karena Lori dinyatakan mengalami gangguan mental dan dia akan dikirim ke rumah sakit jiwa guna mendapatkan perawatan. Setelah beberapa tahun dirawat, tepatnya pada tahun 2023 ini, dokter yang menangani Lori menyatakan jika kondisi kejiwaannya sudah cukup sehat untuk mengikuti persidangan. Jaksa penuntut langsung menyiapkan berkas-berkas untuk membuka kembali persidangan Chad dan Lori. Setelah semua berkas siap, hakim menyampaikan jika di tahun 2023 ini Chad dan Lori akan kembali disidang dengan tuntutan hukuman mati. Apakah kelima korban tewas, yakni Charles, Alex, Tammy, JJ, dan Tylee adalah korban dari sekte sesat kiamat sudah dekat? Apakah polisi sudah memiliki bukti kuat yang mengarah langsung pada Chad dan Lori sebagai pelakunya, hingga jaksa berani melayangkan tuntutan hukuman mati? Kita nantikan saja proses persidangannya.